Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Selamat sore, Shalom. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku, kita doa terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji-muji. Kami mau bersorak demi nama-Mu sebab Engkau besar, Engkau baik dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudaraku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh ya Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sempurnalah kehidupanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kehadiranmu dalam hidup kami membawa sukacita. Haleluya. Saudara saja, sempurnalah, sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir. Amin. Setiap waktu. Lagi saudara saja, katakan sempurnalah, sempurnalah. Yes. Sejak Tuhan hadir dalam hidup kami dibaharui, kami diselamatkan. Haleluya. Sama-sama katakan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudaraku. Dia sumber sukacita kita saudaraku. Katakan amin. Amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranmu. Lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Boleh tepuk tangan sama-sama saudaraku. Kita bersuka cita karena Dia. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sampai ke tangan kita. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sambil tengok kanan kirinya katakan, Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Yes, super sukacita kita hanya Yesus saudaraku. Oh Dia gerakkanku. Boleh sampai lambaikan tangan kita. Dia gerakkanku, come on. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Kau sukacita kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Haleluya. Lebih lagi, come on. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Sekali lagi, Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Oh Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sekali lagi saudara. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Sorakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudaraku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini biarlah pujian kami menyenangkan Engkau. Yes. Dan kami datang bukan hanya untuk datang, tapi kami mau menyembah Engkau di tempat ini. Amin. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, biarlah Tuhan yang disenangkan melalui pujian kami. Amin. Tuhan, ini kerinduan hati kami, selalu menyenangkan Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, amin. Mari kita belajar sebuah pujian baru saudara, kita percaya kerinduan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Sama-sama belajar pujian ini. Kerinduanku menyenangkan-Mu, Yesus, segalanya bagiku. Bawaku selalu mengenal hati-Mu, Yesus, segalanya bagiku. Ajarku turut perintah-Mu, dengar suara-Mu, melakukan firman-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus, seumur hidupku. Mari dari awal dengan kerinduan, mari katakan. Kerinduanku menyenangkan-Mu, Yesus, segalanya bagiku. Bawaku
bagiku. Ajarku turut perintah-Mu, dengar suara-Mu, melakukan firman-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus. Seumur hidupku menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus. Seumur hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ya saudara. Mari dengan kerinduan lebih lagi katakan, kerinduanku menyenangkan-Mu, Yesus. Segalanya bagiku. Bawa kami Tuhan, bawaku selalu mengenal hati-Mu, Yesus. Segalanya bagiku. Ajarku turut perintah-Mu, dengar suara-Mu, melakukan firman-Mu. Sama-sama katakan, ku ingin menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus. Seumur hidupku menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus. Seumur hidup. Berjemaat sering katakan, kami rindu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami di setiap waktuku, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus. Seumur hidupku. Biar musik terus naikkan pujian sembah Dia, saudara. Kami rindu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat dengan Engkau Tuhan, untuk senangkan-Mu Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan,
menyenangkanmu, menyenangkan hatimu. Ini rindu kami Tuhan. Di setiap waktuku Yesus, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu Yesus. Boleh jemaat sendiri angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, menyenangkan. Ini rindu kami Tuhan, menyenangkan hatimu. Yesus, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu Yesus. Seumur hidupku sampai bumi habis berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai bumi habis berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai bumi habis berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan mari sambil bangkit berdiri saudara, lebih lagi katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kami puja Engkau, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setia
kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang sayang dipuji. Ku kagum. Mari saudara sendiri katakan, ku kagum, ku hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara katakan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi yang kagum, mari nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau selamanya. Akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami berada di tempat ini pada sore hari ini karena Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada di tengah-tengah kami. Keberadaanmu adalah sangat berarti bagi kami, karena untuk Engkaulah kami ada di sini, dan bagi Engkaulah Tuhan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau bersabda. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu bagi kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh mengetahuinya dan melakukannya. Tolong kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus tersedia bagi kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang kami dengar daripada-Mu. Karena kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, silakan Tuhan berbicara ke tengah-tengah kami karena kami siap mendengar. Pakai lidah bibir hamba-Mu, ambil alih pelayanannya supaya apa yang keluar dari mulutnya bersumber daripada-Mu.
karena Engkau adalah yang empunya perkataan hidup yang kekal. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Kami mau menerima semuanya daripadamu pada saat ini juga. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak David. Saya masih dipercaya untuk melayani di tempat ini. Puji nama Tuhan. Udah berapa lama ya saya melayani di tempat ini ya. Rasanya lebih dari 10 tahun deh. Saudara-saudara semuanya, saya pengennya tuh khotbahnya yang enak-enak didengar, yang gimana ya. Tapi saya tidak punya pilihan selain menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena saya bukan ingin menyampaikan apa yang saya pengen sampaikan, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi kalau sudah merasa ini khotbahnya terlalu berat, mohon dimaafkan ya. Tapi Tuhan maunya ini. Saudara pernah dengar enggak yang namanya doomsday clock? Ada yang pernah dengar enggak? Itu jam kiamat kata. Doomsday clock gitu. Ya. Jadi doomsday clock itu adalah istilah yang dilahirkan oleh satu kelompok ilmuwan namanya The Bulletin of the Atomic Scientists. Jadi kelompok para ahli atom, bom atom. Mereka itu dulunya adalah beberapa orang diantaranya adalah Oppenheimer dan Albert Einstein. Mereka adalah anggota daripada project The Manhattan Project ya di Amerika. The Manhattan Project itu waktu itu adalah yang menciptakan bom atom yang diledakkan di Jepang. Ya. Tetapi setelah itu mereka merasa menyesal sekali karena itu kan korbannya besar. Dan itu percobaan pertama loh, bom atom dijatuhkan benar-benar. Ya sebelumnya memang ada percobaan kecil di Bikini Island itu, tetapi belum lihat sampai seperti itu. Dan sejak itu mereka bikin namanya Doomsday Clock ini. Artinya menghitung kemungkinan dunia ini kiamat disebabkan oleh tangan manusia. Jadi dunia itu kiamat sama manusianya juga sendiri menciptakan kiamat. Dan mereka menentukan beberapa parameter. Pertama adalah waktu itu perlombaan senjata nuklir. Jadi negara-negara kan sejak itu bikin bom nuklir, dan bom nuklir sekarang itu 10 kali lebih hebat dari bom atom di Hiroshima. Lebih hebat. Ya. Dan itu membuat manusia itu menciptakan kiamatnya sendiri. Dan sejak itu dihitung. Nah sekarang tuh bertambah parameternya, kalau dulu hanya berapa banyak bom nuklir yang ada di dunia, tapi sekarang ditambah beberapa parameternya. Di antaranya adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang terjadi. Itu juga menjadikan parameter seberapa dekat. Ya, sebab manusia juga merusak lingkungannya. Nah sekarang itu ada beberapa, mereka itu baru saja men-setting, menghitung berapa dekat sih dunia ini kepada kiamat. Saudara tahu berapa? 88 detik. Jadi istilahnya kalau apa terjadi cuma 88 detik terjadi kiamat. Artinya sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, kiamat yang diciptakan oleh manusia sendiri. Beberapa hal itu adalah karena adanya potensi perang dunia ketiga. Sekarang itu, wah ini kalau Iran sampai jadi sama Amerika perang, itu bisa perang dunia. Ya, sebab Iran tidak mau sendirian, dia akan menarik Cina, Rusia untuk membantu dan beberapa negara sekutunya. Amerika tentu saja akan dibantu oleh negara-negara lain. Ya, semuanya ngumpul. Belum lagi sekarang kan ada yang Board of Peace itu. Negara-negara dikumpulin di Israel sekarang. Ya, di sana tadinya suruh ngebantu kan perdamaian. Tetapi bayangkan bangsa-bangsa udah dikumpulin sebagaimana firman Allah katakan. Mereka udah ngumpul nanti di situ. Ya, yang tadinya mau menjaga perdamaian tetapi bisa terjadi perang juga. Jadi itu adalah potensi perang dunia. Dan itu bisa menjadi perang nuklir ya. Dan kalau sampai terjadi, Presiden Prabowo sendiri waktu kemarin pergi itu ada pertemuan
negara datang semuanya presiden-presiden ngomong, mereka semua khawatir presiden-presiden itu. Bahwa ini bisa terjadi perang dunia ketiga dan bisa terjadi perang nuklir katanya. Dan tentunya yang pasti adalah kekhawatiran itu kan memicu yang namanya krisis ekonomi global. Kemarin ini kan emas gila-gilaan ya, Popol ya, mana Popol ya? Berapa ya? Sekarang berapa ya harganya? Hah? 28 ya? 27? Kemarin sampai 3 juta kan? Ya, kalau sampai dum ya 5 juta, oh, udah dah. Ya udah kacau semuanya, betul nggak? Ya kacau semuanya. Jadi memang keadaan seperti itu. Dolar juga udah ya dekat-dekat 17.000 seperti itu, betul nggak? Dulu kita waktu tahun 98 kan dolar 13 ya, udah kagetnya setengah mati ya. Sekarang lebih kaget lagi, nggak ada yang kaget sekarang tuh, udah biasa ya. Tetapi itu potensi yang namanya kekacauan ekonomi bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Makanya tanda kalau emas itu harganya naik gila-gilain, itu tandanya orang ngerasa nggak aman. Betul nggak? Setiap kali orang ngerasa nggak aman, mereka beli emas. Akibatnya harganya seperti itu. Lalu kita lihat kekacauan cuaca, betul nggak? Kacau nggak? Kacau, ini hujan kapan? BMKG itu udah merevisi terus. Hujan paling ini puncaknya September, direvisi. Puncaknya Oktober. Lalu di bawahnya SK, syarat dan ketentuan berlaku, nggak jadi-jadi. Ya, sampai sekarang, itu nggak? Terus aja, ya kapan gitu. Tapi kan yang mengerikan adalah kalau terus-terusan hujan, nanti kalau terus-terusan panas gimana? Betul nggak kebalikannya? Sama-sama susahnya. Ya. Dan bencana hidrologi itu, yang sekarang terjadi banjir dan longsor. Ini longsornya ngeri loh. Ya, di Aceh itu sampai ada sinkhole kan, ada satu kira-kira katanya 3 hektar lubang, selubang. Itu menara sutet ditelan saudara. Ditelan. Ya, kalau sampai itu terjadi mereka harus segera memindahkan. Sekarang juga kalau nggak salah terjadi di Jawa Tengah. Ada yang tanah seperti itu mulai longsor. Dan itu mereka harus menyelamatkan menara sutet lagi. Kalau enggak, Jawa blackout. Nah itu yang ditakutin orang kan, blackout. Listrik mati. Ya. Masalahnya sekarang tuh listrik mati, oke lah dari dulu sering ya. Oh orang nyebutnya aliran, bukan giliran gitu kan. Jadi ya, wah listrik mati. Kalau sehari, oke ya. Tapi kalau sampai 10 hari, yang jadi masalahnya sekarang itu listrik itu berhubungan sama internet. Orang sekarang itu blingsatan kalau nggak ada wifi. Betul nggak? Cucu saya aja kalau di mobil, mana wifi? Oh, saya bilang, ada apa urusannya? Saya bilangnya, ya pengen main, betul nggak? Orang tuh sekarang seperti itu loh. Ya kemana-mana tuh cari wifi, betul nggak? Kenapa? Transaksi perbankan, ya kita bergantung sama internet loh. Bayangkan kalau itu sampai gagal gara-gara listriknya. Wah kacau, perbankan tuh. Jadi sekarang tuh memang ada hal seperti ini, ya. Lalu kita lihat juga ini lagi rame kan Megatrust itu, ya, bencana gempa bumi, termasuk di Bandung, di Sesa Lembang, semuanya ngomong-ngomong seperti begitu, ya. Dan baru-baru ini terdengar berita akan munculnya lagi pandemi lagi, karena di Cina sudah mulai lagi katanya, ada lagi COVID itu. Nah sekarang harus mulai, di India juga kejadian lagi. Nah hal-hal ini kita tidak bisa nganggap begitu aja, betul nggak? Apa yang harus dilakukan? Nah ini penting, betul nggak? Berbahagialah kita karena kita punya firman Allah, betul nggak? Zaman dulu ada lagu, saya nggak tahu kalau saudara udah lahir belum ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan, berlindunglah pada sabda Allah. Itu zamannya nenek kita udah nyanyi kayak begitu ya lagunya ya. Sebetulnya lagu itu cocok banget sekarang ya, tapi nggak ada yang bisa nyanyiin lagu itu. Ya, kalau saya bilang kenapa? Sekarang tuh dunia udah jatuh tempo, ya, udah jatuh tempo. Waktu Tuhan Yesus itu
di bumi, dia membaca nubuatan kitab Yesaya tentang dirinya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan salah satunya dikatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang dan hari pembalasan Allah kita. Coba bayangkan, kalau buat rahmat pakai kata tahun hitungannya, the years of mercy. Tahun-tahun rahmat, memang itu sudah terjadi. Dari sejak Tuhan Yesus datang, tahun rahmat Tuhan, betul nggak? Orang diberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan tuh begitu baiknya. Tapi berapa banyak orang yang menyia-nyiakan rahmat Tuhan. Sampai jatuh temponya, datanglah hari pembalasan Allah kita. Ya, hari pembalasan Allah kita. Nah, sekarang yang harus kita tanya, bagaimana supaya kita ini bisa luput, bisa selamat. Karena saya percaya Tuhan menghendaki kita itu selamat. Betul nggak? Kita punya nasib itu bukan itu, future kita bukan itu kan, betul nggak? Aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukannya rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sebagai Bapa pengen kita anak-anaknya menghadapi masa depan seperti itu. Tapi pertanyaannya itu kan paradoks. Tuhan pengen seperti itu, tetapi dalam keadaan dunia yang sudah jatuh tempo. Nah, bagaimana? Kita harus tahu bagaimana jalan pikiran Allah, rencana Allah untuk kita. Bagaimana supaya kita luput dan selamat. Dan bagaimana supaya nasib kita berbeda dengan nasib orang fasik. Dunia kan cuma dibagi dua, betul nggak? Orang percaya dan orang tidak percaya. Ya. Dan Tuhan sudah menentukan hari pembalasan Allah kita untuk siapa? Bukan untuk orang percaya. Betul nggak? Karena kita sudah menerima tahun rahmat Tuhan. Hari pembalasan itu untuk siapa? Untuk orang yang menolak rahmat Tuhan. Untuk orang yang menolak anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nasibnya akan dibedakan. Orang yang percaya dan yang tidak percaya. Orang benar dan orang fasik. Nasibnya akan berbeda. Nah, kita harus pastikan bahwa kita akan mengalami nasib orang benar. Tidak mengalami nasib orang fasik. Sebab itu jangan jadi orang Kristen yang fasik. Itu sebab ada orang Kristen tapi berlaku fasik, berlaku duniawi. Betul nggak? Tidak bisa, ya. Jadi kita harus sekarang tuh menentukan posisi hari ini. Dalam keadaan ini kita harus menentukan posisi. Posisi kita aman enggak? Nah, sebentar kita belajar. Posisi kita aman enggak? Saudara sendiri harus periksa. Kita posisinya di mana? Kalau posisi kita aman, dijamin kita tidak akan mengalami nasib orang fasik. Ya, dijamin seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20 dan 21. Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Firman Allah berbunyi demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Untuk apa? Menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Ini yang saya bilang tadi. Ya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah atasnya. Akan ada hari pembalasan ini. Nah, tetapi sebelum hari pembalasan, Tuhan nyuruh kita. Yaitu katanya apa? Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Kalau saudara ingat pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 6, jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Betul nggak? Artinya kata-kata ini artinya himbauan untuk berdoa. Ya. Orang Kristen sekarang harus berdoa. Ya. Karena itu adalah menjadi kubu pertahanan kita.
bunker keselamatan kita. Betul nggak? Kalau ada apa-apa kan ada orang Israel itu bikin bunker, betul nggak? Mereka itu punya di Waze-nya itu petunjuk di mana bunker terdekat. Karena cuman ada waktu katanya sekitar beberapa menit untuk lari. Menyelamatkan, nanti kan ada alarmnya kalau misalnya ada serangan apa, bunyi, lalu lihat di Waze, ada posisinya mana, lari ke tempat terdekat, masuk di situ. Mereka udah sediakan. Dan Singapura juga sudah seperti itu. Saudara pikir MRT itu lorongnya buat apa? Bunker. Mereka bikin sampai 7 lantai ke bawah loh. Mereka udah siapkan semuanya. Ya, makanya orang Singapura tuh hebat karena untungnya Singapura itu bukan jadi gunung batu bawahnya itu. Makanya bisa dibikin terowongan begitu, bukan tanah seperti di sini. Ya, gunung batu. Dan mereka ketika menemukan bahwa Singapura itu berdiri di atas lempeng batu, maka mereka merencanakan bikin terowongan-terowongan ini. Hanya mereka tuh pintar, terowongan pertama dibikinnya adalah untuk keperluan utility, PLN, listrik, gas. Jadi mereka nggak pernah gali-gali, nggak pernah pakai tiang-tiang listrik, di bawah aja. Baru yang kedua MRT, ketiga MRT, keempat di bawahnya lagi ada satu lorong militer. Semua pergerakan militer di situ, ya. Dan itu sudah direncanakan semuanya sebagai bunker. Nah, orang Kristen itu bunkernya apa? Doa. Doa. Ya, di sini, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk. Artinya mari berdoa. Dalam keadaan seperti ini, jangan punya pikiran macam-macam. Ada orang ya memang jadi persiapan, nimbun barang lah, betul nggak? Oh, nimbun emas lah. Sekarang tuh nggak ada yang aman. Uang mau disimpan di mana? Mau disimpan di bank? Ya, kalau tiba-tiba terjadi internetnya kacau, hilang. Bisa hilang loh sekarang, betul nggak? Sekarang udah banyak kejadian kan, tiba-tiba, kenapa? Karena kita tuh udah virtual money, digital money. Ada angkanya, nggak ada fisiknya. Betul nggak? Kita kan kalau lihat saldo, ada saldo segini, pegang nggak? Nggak dipegang masalahnya. Betul nggak? Nggak dipegang, betul nggak? Dan itu kan bisa, angka itu bisa berubah. Bisa berubah loh. Sekarang yang namanya hacker tuh udah jago, ya udah bisa ditembus. Ya, Bitcoin katanya dulu punya sistem itunya kan hebat. Ditembus juga sama siapa? Korea Utara. Orang Korea Utara nyari duitnya di situ, kerampokin Bitcoin. Ya, jadi nggak ada yang aman. Benar kata firman Tuhan. Simpanlah hartamu di sorga, di mana tidak ada ngengat dan rampok. Di bumi, dimanapun nggak ada tempat aman. Dipegang-pegang juga bisa hilang. Paling nggak hilang nilainya. Betul nggak? Bisa kehilangan nilainya. Ya, satu kali bisa hilang nilainya. Jadi kita boleh, kalau saudara milih, oh saya mau persiapan, boleh. Tetapi persiapan utama, doa. Perkuat doa kita. Perkuat. Jangan jadi orang Kristen yang ya santai-santai ya. Ya perkuat doa. Setiap ada jam-jam doa, hadiri. Saya bicara ini di gereja. Dulu kalau doa Jumat itu, saya pengennya 60 saudara. Nggak bisa, nggak nyampe. 50, wah ada arisan bolos teh, ya, terus saya arisan gitu ya, nggak tahu seperti, tapi begitu saya himbau begitu, 64, 65, 66, wah ini KKR terjadi nih, betul nggak? Yang mulai terjadi itu lebih target saudara, ya. Tapi saya lihat orang-orang merespon, saudara responlah berdoa, cari waktu, ambil waktu untuk berdoa, sebab doa ada tempat perlindungan, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Jadi doa itu ada tempat persembunyian. Kalau saudara udah dengar berita gini, takut kan? Betul nggak? Oh sebentar, di dalam Lukas pasal yang ke-21, ini ada ayat, ini luar biasa nih. Nih kalau buat orang yang nggak suka doa ya, saya kasih ayatnya nih. Ya, ayatnya begini. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Benar nggak? Orang bisa stres loh, ya, cemas. Ini benar berita ini, takut loh, tiap hari takut, betul nggak? Dulu zamannya pandemi itu, diem di rumah aja takut. Iya loh, kita nggak kemana-mana takut loh. Ya kita rasanya udah aman-aman, loh kena juga, ya, seperti itu. Apalagi dengan berbagai hal ini kita dengar ada gempa lah, ada inilah, ada segala macam. Nah, apa tindakan kita?
Tindakan kita katanya bersembunyilah barang sesaat. Ya. Bersembunyilah kata, ini Tuhan himbauan sebagai Bapa ya, dia tuh Bapa yang baik ya. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Nanti aman. Betul nggak? Tuhan Yesus datang, udah selesai. Ya. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Jadi pastilah yang namanya penghukuman orang fasik pasti terjadi. Kalau tidak Tuhan nggak adil, betul nggak? Orang ngehojat seenaknya aja, betul nggak? Ya, ngomong berdosa kayaknya nggak ada takut-takutnya gitu. Masa Tuhan diem aja? Tidak, Tuhan tuh sabar. Ya, kalau dia diem bukan berarti dia nggak peduli, bukan. Dia sabar karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Melainkan supaya semuanya boleh bertobat dan selamat. Tuh, jadi kita harus melihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Tetapi kata Tuhan ada hari pembalasan Allah kita. Satu kali akan terjadi. Tuhan akan, dan sekarang sudah mulai terjadi. Orang-orang fasik mulai menuai. Ini payday-nya loh. Payday-nya sekarang. Ya, apa yang mereka tabur selama ini dituai sekarang. Saudara lihat, baik di seluruh dunia, baik di sekitar kita. Udah terjadi, orang-orang fasik sedang menuai perbuatannya, taburannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 91. Ini ayat yang terkenal. Mazmur 91. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini kata lainnya doa juga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu orang yang berdoa. Betul nggak? Artinya ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang tidak suka berdoa, orang yang mengabaikan doa, tidak ada perlindungan buat dia. Makanya saya kasih tadi ya, Lukas 21 ayat 26, ingat aja itu, betul nggak? Ya, kalau nggak suka doa, nanti mati karena kecemasan. Itu cemas, mati, stres segala macam. Makanya nanti akan yang laku itu obat penenang, betul nggak? Psikiater, rumah-rumah panti rehab mental gitu kan. Kenapa? Karena tetapi kita tidak demikian. Kita punya sesuatu yang namanya doa. Ya, doa. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Doa malam. Ya, doa tuh cari waktu, setiap waktu. Ya, ketika malam-malam, ketika lagi keadaan sepi, entah nonton bola wae, mendingan berdoa. Betul nggak? Ada orang kalau nonton TV, wah cengar matanya bisa melotot. Begitu berdoa, baru sebentar, haleluya, duk kepalanya ngejeduk. Aneh, betul nggak? Kenapa kok orang nggak tahan ya? Ya, kalau nonton itu badminton kuat, begitu doa, waduh itu mah godaan pisan. Ya. Jadi saya bilang kenapa seperti itu, sebab setan nggak senang. Pasti itu setan yang bikin gitu, betul nggak? Ya, pasti setan loh membuat yang kenapa kita tidak suka berdoa. Kita tuh banyak alasan, pada doa itu adalah satu hal yang sangat penting dan sangat mudah dilakukan. Hebat nggak? Sangat penting tetapi sangat mudah dilakukan. Tidak ada orang yang tidak berdoa. Betul nggak? Orang sehat berdoa, orang sakit bisa berdoa nggak? Bisa. Ya. Orang melek berdoa, orang buta bisa berdoa nggak? Bisa. Ya. Orang yang ngomong berdoa, orang yang bisu berdoa nggak? Berdoa juga dalam hatinya, betul nggak? Artinya apa? Doa itu sangat penting, tapi di sisi lain sangat mudah. Orang pintar berdoa, padahal orang pintar banyak yang berdoa lagi, betul nggak? Ya. Orang berdoa juga berdoa, orang kaya berdoa, orang miskin berdoa. Berarti doa itu sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. No excuse, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Tetapi banyak orang itu ditipu sama si iblis. Nggak ngerti kenapa, sebab iblis tidak mau kita dilindungi, terlindungi. Betul nggak? Dia pengen kita keluar dari perlindungan. Nah di situ loh, engkong saya cerita, itu zaman Jepang katanya. Jadi itu zaman bukan Jepang, mungkin zaman kemerdekaan seperti itu, orang itu naik tank baja, si tentara itu kan yang penjajah itu. Orang kita kan cuman pakai senapan biasa lah gitu. Nah kan susah ngelawannya, betul nggak? Ya, selama orang itu dia dalam tank baja, ditembakin begini tuh nggak kena apa-apa. Tapi
suruh nembaknya sekali-kali, teng, jedor, antepin lagi, jedor, tunggu lagi, jedor. Lama-lama kesel yang di dalam. Sasi eta teh nu nembak-nembak itu. Begitu nongol, jedor mati. Betul nggak? Begitu keluar dari situ, mati dia ditembak. Betul nggak? Itu doa tuh seperti itu. Selama kita ada dalam doa, setan nyerang, Tuhan melindungi. Tapi begitu kita abai berdoa, kena. Ya, sebab itu jangan abaikan doa. Di akhir zaman ini, panggilan kan berdoa. Ya. Dia orang yang berdoa itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini loh. Ya, kita bisa dengan yakin mengatakan kata-kata itu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Tuhan udah ngelihat loh. Ya, di dunia itu bakal ada pandemi, ya. Dia udah nyediakan perlindungannya. Dengan kepaknya ia menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, ketika kita berdoa, kita berada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Saudara ingat satu kali Tuhan Yesus melihat Yerusalem. Nangis dia. Kenapa? Dia melihat kehancuran Yerusalem. Lalu dia bilang, Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku sudah sering manggil kamu, mari datang ke bawah kepak sayapku. Tapi kamu tidak mau. Panggilan doa itu, panggilan induk ayam memanggil anak-anaknya supaya diam di bawah kepak sayapnya. Kita ini sekarang dipanggil, ayo berdoa, lakukan doa, mulai berdoa. Kenapa? Sebab Tuhan sedang melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Itu tempat yang paling aman. Sebetulnya doa itu kalau buat saya ya, itu tempat rekreasi. Kenapa? Dalam ketika doa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, dimanapun ada hadirat Tuhan, itu tempat paling indah. Betul nggak? Lebih indah daripada Pangandaran sama Bali. Iyalah, betul nggak? Ya, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita ngerasakan damai sejahtera, kita ngerasakan sukacita, kita ngerasakan kasih. Itu tidak ada di tempat dimanapun di dunia, seindah apapun pemandangannya, tanpa hadirat Tuhan nggak ada. Seperti itu. Jadi jadikanlah doa tempat rekreasi kita. Ya. Saya kalau pagi-pagi, kebetulan di depan rumah tuh jalannya ditutup kan karena ada portal. Jadi saya bisa jalan di tengah jalan nggak takut ketabrak, saudara, karena ditutup. Saya keluarnya subuh-subuh, jam 4, jam 4 gitu kan, sementara orang tidur. Saya jalan, kalau udah mulai pagi, udah mulai ada yang sesapu, Pak David, selamat pagi, selamat. Jadi saya kudu nyapa, jadi nggak doa. Betul kan? Jadi saya sengaja sebelum itu mereka lagi tidur, saya jalan, saya doa, dan saya menikmati doa. Nah, saya doain lingkungan, saya doain Indonesia, saya doain semua. Ya, saudara, jadikanlah doa satu kenikmatan, satu kesukaan, satu tempat di mana Anda ngerasa refreshing yang sebenarnya, betul nggak? Ya, refreshing tuh ya boleh juga ke tempat mainnya, tetapi apa sih? Cuma sebentar, setelah itu apa? Ya ingat lagi, itu enggak? Hanya doa yang membuat kita bisa dilepaskan dari sebenarnya semuanya itu. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini bicara soal waktu. Ya, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, siang, malam, pagi, petang, kapanpun dilindungi. Ya, kapanpun dilindungi. Sebab itu jadikanlah doa itu habit, kebiasaan, hobi harusnya. Betul nggak? Hobi kita berdoa. Ada orang, wah kalau badminton mau rajin. Oh, sekarang bukan badminton loh, padel, betul nggak? Di mana-mana pun padel, betul nggak? Nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang lebih bagus lagi. Punya waktu untuk berdoa. Ya. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah ini, kita akan dibedakan nasibnya dengan orang fasik. Betul nggak? Akan dibedakan. Mau berapa banyak juga kita beda. Kita beda sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang kekasih. Sebab itu penting sekali kita markingnya, mereknya, tandanya berbeda.
saudara harus yakinkan bahwa kita beda sama orang fasik. Supaya nasibnya tidak sama dengan orang fasik. Coba kita lihat di Maleaki ya. Maleaki pasal yang ke-3. Di sini katakan gini, ayat 13 dulu saya baca. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Saudara, kadang-kadang ada orang Kristen yang ngomongin, ngapain kita jadi orang Kristen, orang fasik ini nggak apa-apa, buktinya sukses tuh. Buktinya kaya, buktinya happy-happy aja kelihatannya. Kata Tuhan kalau orang Kristen yang ngomong itu kurang ajar. Ya, jadi jangan kita ngomong gitu, oh, percuma ke gereja, oke. Nutup ke gereja itu kuna naon, gitu betul? Jangan, ya. Sebab dikatakan gini, ayat 16-nya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau orang takut akan Tuhan bicaranya beda. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saudara, kalau Anda itu adalah orang yang takut akan Tuhan, sebab saya lihat banyak orang Kristen nggak takut sama Tuhan. Nggak ada ketakut dia mah. Ke gereja, hatinya nggak takut sama Tuhan. Kalau dia takut, dia pikirin baik-baik loh firman Allah. Betul nggak? Beginilah ya, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saudara, kalau Anda takut akan Tuhan, satu, Tuhan memperhatikan, kedua, Tuhan mendengar. Cukup itu. Diperhatikan Tuhan loh. Dalam situasi apapun, kalau kita diperhatikan sama Tuhan aja, aman. Betul nggak? Orang-orang yang takut akan Tuhan diperhatikan. Sebab itu saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan memperhatikan dan mendengar doa kita, keluh kesah kita. Dia dengar loh semuanya. Kan luar biasa, betul nggak? Itu yang kita perlukan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tuh punya pembukuan pasti lebih hebat lah daripada pembukuan perusahaan manapun, lebih teliti. Betul nggak? Orang-orang akuntan tuh, accounting, beda 5 perak aja bisa dicari loh. Kalau di neraca ada selisih, betul nggak? Nggak bisa, harus ada. Apalagi Tuhan. Betul nggak? Apalagi Tuhan. Tuhan itu akan mencatat kehidupan kita dengan baik. Tapi yang dicatat semua yang baik. Karena yang jeleknya sudah dilupakan Tuhan, sudah diampuni. Sejauh timur daripada barat, demikianlah aku melupakan dosamu. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Jadi kalau Tuhan punya catatan, yang dicatat itu yang baik-baiknya semua. Ya, karena kita sudah ditebus dan dibenarkan. Ya, sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, ini penting nih, menghormati nama Tuhan. Artinya apa? Bagaimana sih caranya kita menghormati nama Tuhan? Dengan perilaku kita. Sebab kalau perilaku kita itu menjadi batu sandungan, menjadi cemoohan, Tuhan dihina loh namanya. Atau si Kristen, betul nggak? Siga kitu ke gereja, hutang temayar, gitu. Ya, ke gereja, rajin ke gereja, gawe terbalik, enggak ada yang begitu. Itu namanya kita tidak menghormati nama Tuhan. Ya, kita harus jadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan, bukan cuma di gereja. Tapi orang dunia yang melihat kita, dia mengakui, ini mah benar. Orang Kristen. Nah itu namanya menghormati nama Tuhan. Jangan suka susumpahan. Oh, kita nggak boleh orang Kristen. Itu nggak? Ya nggak boleh. Ada susumpahan dulu ada Jagger. Ke saya mau dagang drum, susumpahan. Demi Tuhan, Sebenarnya Tuhan tong di bawah dagang drum ngomongin dong bener. Betul nggak? Ya, Tuhan diajak dagang drum, saya kumaha. Ya, ngomong sama aku, saya ditawar, nggak segitu. ya malu dia, betul nggak? Ya, ini orang nggak percaya sih, betul nggak? Ya, Allahnya dibawa-bawa dagang drum lagi. Nah 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Oh saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kita jadi milik kesayangan Tuhan. Pasti aman, pasti dijagai. Karena kita kesayangan
Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, nah, hari yang kusiapkan itu ada di bawahnya. Hari yang kusiapkan itu apa? Pasal 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, hari yang kusiapkan itu adalah hari ketika orang fasik dihakimi. Tapi Tuhan udah nge-reserve dulu kita, betul nggak? Sebelum hari itu datang, pastikan posisi kita adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan, orang Kristen yang menghormati namanya, orang Kristen yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan tuh sayang nggak sama kita? Sebab itu jangan jadi orang yang bandel, ya, jangan. Kita jadi anak yang taat, ya. Mereka akan menjadi milik kesayangan sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang khusus. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, jadilah anak Tuhan yang melayani. Itu yang bikin Tuhan sayang. Sebab banyak orang Kristen juga hidup buat dirinya sendiri. Banyak. Ya. Kalau kita hidup buat diri sendiri, istilahnya Tuhan tuh balik modal. Udah berkorban, udah gimana, dia nggak ngasih apa-apa, betul nggak? Ya, padahal kalaupun kita nggak bisa bayar loh kebaikan Tuhan. Yang saya lakukan tuh masih terlalu kecil. Jangan jadi orang ngerasa berjasa di hadapan Tuhan. Sebanyak apapun yang kita lakukan nggak sebanding dengan kebaikan yang Tuhan berikan sama kita. Betul nggak? Makanya saya bilang saya memperhambakan diri Tuhan, aku hambamu. Biarin bukan pendeta, aku hambamu. Aku mau melayani Engkau seumur hidupku dengan apapun yang aku bisa lakukan. Dan aku mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak akan pernah melihat saya melayani ogah-ogahan. Enggak. Saya akan sekuat tenaga, kenapa? Sebab saya berhutang kebaikan. Tuhan sudah begitu baik dan kita tidak melakukan apa-apa. Wahai, bagaimana ada orang Kristen yang enak-enak aja, kalem-kalem ya, tidak mikirin itu. Jangan, sudah. Saya pernah melihat, jadi jemaat saya itu ada yang tinggal di daerah Kopo tuh punya bengkel las. Si Om itu kalau pagi-pagi, kayaknya bengkelnya bukannya jam 8 pagi lah. Tapi jam 7 tuh udah nyapu di depan bengkelnya itu tuh, nyapu bersih. Si pegawainya, si yang jago ngelasnya udah datang. Jam 8. Duduknya gini, ngerokok, si bosnya nyapu. Pemandangan yang tidak indah, betul nggak? Ya, kudunya tuh ngikutin, betul nggak? Pasti di bonusan, betul nggak? Ini mah nggak mau. Jam 8 dia mah gini aja, tumpang kaki, si bosnya nyapu di depan. Pas saya lewat, hari ini Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Lu ngapain? Betul nggak? Malu nggak kita? Betul nggak? Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, kita nganggur. Jangan jadi orang Kristen pengangguran. Kalau pengen kita dilindungi menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, ngelamar kerja, apapun juga, sekecil apapun juga. Saya kasih tahu ya, pekerjaan yang selalu diterima tanpa meminta kualifikasi, cuma pekerjaan Tuhan. Kalau di dunia ditanya, diplomanya, ijazahnya, pengalamannya, betul nggak? Ini itu, wah syaratnya afkir aja. Di gereja mah enggak, asal daek weh. Ya asal mau aja. Dulu saya bikin paduan suara, yang nyanyi di paduan suara saya nggak ada yang bisa nyanyi. Ya yang batuk aja falas gitu. Saya bilang, udah masuk aja sini. Ini, ya asal tong tarik ting segera saya ya. Gitu. Lalu saya pasang orang nyanyi. Bisa, akhirnya ada orang yang, dulu ada kongko orang Bangka ya. Dia bilang, Pak David nggak kebayang saya, dia orang Buddha di Bangka, nggak kebayang saya bisa nyanyi di paduan suara katanya. Itu nggak? Asal mau aja bayang, asal mau aja. Pelayanan, asal mau aja. Saudara saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa. Ya udah tuh jadi asyar, betul nggak? Modal tangan dan senyum. Cuman gitu doang, betul nggak? Tapi bisa jadi berkat nggak? Bisa. Bisa. Saya pernah dengar ada satu gereja di Singapura kalau nggak salah. Asyarnya itu pengusaha hebat loh, yang pergi dari Jakarta Singapura hanya untuk jadi asyar. Tapi orang yang disalamin dia bangga nggak? Bangga, salamin konglomerat betul nggak? Ya,
Dia kasih senyuman, oh, gimana, oh, selamat datang. Itu terjadi berkat, itu pelayanan. Kalau kita punya motivasinya baik. Apapun juga yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan. Sebab itu lakukan, ngebagiin ini. Perlu ilmu tuh? Nggak perlu. Dengan hati, betul nggak? Terimalah roti dan air anggur, pelayanan. Enak nggak? Tuhan tuh bikin kita enak loh. Kitanya bikin sulit. Ya, marilah kita melayani Dia. Ya. Nah, sekarang terakhir nih. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akhir zaman akan menjadi satu masa di mana orang Kristen sangat berbeda sama orang bukan Kristen. Dan orang yang beribadah sangat berbeda dengan orang yang nggak beribadah. Dan orang yang melayani sangat berbeda dengan orang yang tidak. Akan kelihatan bedanya. Wah, abu-abu lagi nanti. Jelas. Sehingga kita jadi kesaksian. Makanya dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang kepada terangmu. Kenapa? Karena kita berbeda. Betul nggak? Karena orang Kristen berbeda. Siapapun saudara, siapapun harus beda. Betul nggak? Kita nggak usah pakai ornamen-ornamen salib segede-gedenya supaya disebut Kristen, betul nggak? Atau huaina haleluya gitu kan, nguapnya aja, wah ini Kristen pasti, nguapnya aja haleluya, betul nggak? Nggak usah. Betul gak? Tetapi dari perbuatan kita yang baik, orang lihat loh. Orang lihat. Betul gak? Saya ngucap syukur ya di dunia bisnis, saya sungguh-sungguh dan bisa jadi kesaksian. Orang bisnis itu kalau dengan bisnis itu cuma interest aja, bisnis interest. Nggak ada loh yang namanya hormat. Pokoknya ini ngasih uang gua hormatin gitu loh. Kalau nggak ada hubungan itu. Tapi karena mereka tuh ngelihat saya pelayan, saya dapat kehormatan lebih loh. Orang-orang memandangnya, betul nggak? Pendeta, hutangnya ya bayar tila mana? Kan saya diundang khotbah nih, sama satu pabrik. Pabriknya rada lama memang bayarnya, gitu. Tapi begitu ngundang khotbah ya saya datang aja, betul nggak? Wow, tiba-tiba bayar, masuk. Wow. Begitu datang, singkotnya, kan Geus bayar, gitu kan. Saya bilang, kok saya bukan mau nagih, saya bilang mau khotbah, saya di sini mah, betul nggak? Ya, tapi ada untungnya, ternyata untung saudara, betul nggak? Ya, jadi hamba Tuhan itu untung. Ya, orang lain nggak dibayar, saya dibayar, gara-gara apa? Sian kualat, cenah, Koko David, betul nggak? Ya, bener loh. Ada pabrik yang bangkrut, yang pertama dibayar saya dulu. Koko David, saya mah nggak mau ada masalah sama Koko David, bayar 100%, biasanya kan nggak dipotong kalau udah gitu, betul nggak? Oh, saya mah nggak. Barager, kenapa? Siunan, soalnya saya hamba Tuhan. Ya, jadi kalau kita melayani itu banyak untungnya sudah, bener loh. Banyak untungnya, saya juga heran ya. Kemarin ada pertemuan gitu, pertemuan orang-orang biasa loh, bisnismen gitu. Saya datang, mungkin karena saya hamba Tuhan, langsung dia berdiri, salamin. Kunaonnya dibedakan ya, beda pelayanan. Betul nggak? Jadi marilah saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang berdoa, yang melayani, yang hidup takut akan Tuhan, yang menghormati nama Tuhan. Jadilah anak kesayangan Tuhan. Maka apapun yang sekarang dengar terjadi ini, Anda dan saya akan dibedakan Tuhan. Sebab disitulah nanti orang dunia akan datang berbondong-bondong. Saya pengen mengenal loh Tuhanmu. Kenapa kok bisa kamu seperti itu? Di tengah kesusahan, kok kamu bisa berdiri tegak seperti itu? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Orang selalu tanya kan kalau gitu orang bisnis, "Mbak, bisnis?" Saya bilang, "Puji Tuhan." Oh ya, puji Tuhan. Malu dia, betul nggak? Ya saya mau puji Tuhan. Betul nggak? Kenapa? Ya memang Tuhan baik kok. Tuhan pelihara. Itu perbedaan kita. Bukan untuk sombong, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya harap apa yang saya sampaikan boleh dimengerti. Tuhan akan memberi perbedaan. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku akan meluputkan kamu dari hari pencobaan yang akan datang, yang akan mencobai
yang ada di bumi. Wahyu 3:10. Tuhan udah janji kok, pasti kita akan selamat, pasti kita akan ditolong, pasti kita akan dibedakan. Tapi hari ini bikin posisi yang berbeda. Ya, jangan jadi orang Kristen abu-abu yang gak jelas. Orang Kristen kodok, sebentar nanti di darat, sebentar di air, sebentar berdosa, sebentar gitu, betul nggak? Jangan. Ya, kita bukan makhluk amfibi, betul nggak? Ya, kita adalah orang Kristen yang punya integritas. Ya, marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya pengen kita nyanyikan Bapakku persembahkan tubuhku, ya bisa ya? Gak apa-apa, oke. Bapa, ku persembahkan tubuhku, yes, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu, mari kita sembah Dia. Ku sembahkan, oh yes Lord, Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Oh mari serahkan, ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Tadi sudah mendengar firman, sekarang akan diimpartasikan ke dalam. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Yes. Ketika Tuhan ada di dalam kita, kita aman terlindung. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita aman terlindung. Dan perjamuan kudus hari ini adalah perlindungan. Seperti orang Israel ketika mau terjadi tulah ke-10, darah itu menjadi tanda yang akan melindungi. Amin. Ambil, nanti terima. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Saudara, ketika saudara mengambil roti dan air anggur, kita dengan iman mengatakan ini adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Sebab roti sekecil ini tidak ada manfaatnya. Air anggur sedikit juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau tubuh Tuhan dan darah Tuhan, oh itu tidak main-main. Ya sebab itu kita dengan iman menerima itu. Sudah semuanya? Kalau yang sudah berdiri, Pak David nggak apa-apa duduk aja. Nggak apa-apa.
Yang sudah berdiri, kita angkat roti tinggi di atas kepala. Ini adalah tubuh Kristus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Aku menderita bagimu. Aku disalib bagimu. Aku melakukan semuanya ini supaya aku bisa bersatu dengan engkau. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memakan. Angkat cawan tinggi di atas kepala. Pada malam yang sama, sesudah Tuhan Yesus membagikan roti itu, dia mengambil cawan yang berisi air anggur, memberikan kepada murid-muridnya, dan dia mengatakan, ini darahku, this is my blood, ini nyawaku, ini hidupku, aku berikan untukmu, darahku menebus engkau, dosamu diampuni, dan darahku berkuasa, mematahkan kuasa setan, mematahkan kuasa sakit penyakit. Darahku berkuasa melindungi engkau. Tanda darah ini akan melindungi engkau daripada hari yang akan datang. Ketika menimpa bumi, kita terlindungi sebab ada darah di atas kehidupan kita, darah Yesus. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat darahmu ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita meminum. Amin. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Ini adalah kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana Engkau begitu mengasihi kami dengan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Mati bagi kami, bahkan mati dengan cara yang menderita, supaya kami tidak usah menderita lagi. Engkau begitu disakiti, supaya kami tidak usah sakit lagi, tidak usah menanggungnya lagi. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kutuk sudah diangkat, berkat sudah diturunkan. Dosa sudah dihapus, kebenaran dimiliki. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Berkati katakan amin. Kita akan bertemu lagi di tanggal 5 Maret. Ya, kita akan berjumpa secara online, beribadah secara online. Kemudian di tanggal 12 kita akan kembali bertemu tempat ini secara onsite. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman yang begitu mengingatkan tanda dan waktu yang sangat mendesak. Kita harus belajar menyalipkan keinginan, menyalipkan daging untuk punya waktu dengan Tuhan.
Karena tadi firman yang disampaikan, banyak orang lebih takut akan hidupnya. Orang lebih takut akan miskin daripada takut Tuhan. Orang lebih takut di dalam kehidupannya. Tapi biarlah firman ini Tuhan boleh mengingatkan dan menguatkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga keluarga dan pelayanannya, agar betul-betul banyak menjangkau dan menyelamatkan banyak bangsa. Dan orang datang kepada Engkau. Dan hamba juga percaya Engkau juga memberkati tempat persekutuan Raja Wali ini. Banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan melalui tempat ini. Dan yang sudah dimenangkan dia akan tetap bertumbuh. Dengan ini berkati hamba-Mu Pak David Lukman juga dengan segala kesehatannya, kasih karunia dari Roh Kudus, agar tetap menjadi kesaksian untuk kemuliaan Bapa. Berkati keluarganya Tuhan dengan segala anugerah kasih karunia Tuhan, istri anak cucunya untuk kemuliaan Bapa. Berkati pimpin pujian, pemain musik, bahkan juga jemaat Tuhan Kau berkati yang sudah mendengar firman. Berikan hati punya rindu untuk menjangkau dan membawa jiwa buat Engkau Tuhan. Karena buah daripada persekutuan di dalam doa. Biarlah doa menjadi kehidupan dan doa adalah menjadi bagian. Terima kasih ya Bapa dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah pulang kami ke rumah, ke tempat masing-masing. Kami minta penyertaan, perlindungan, penjagaan dan himpun kembali Tuhan pada bulan yang akan datang pada tanggal 12 Maret. Bapak kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Tiba saatnya kami mau pulang, kami mau mengangkat tangan tanda kasih karunia dari Allah Bapa dalam kasih Kristus. Akan memberkati kita sekalian. Karena Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan akan memelihara di dalam langkah hidup kita. Terlebih karena Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya. Akan memberikan kasih karunia, kemuliaan dan penyertaan. Bahkan Tuhan menampakkan wajahnya. Akan memberkati, melindungi, membuat damai dan sukacita perjalanan selama hidup kita ini. Berikan kami kesehatan senantiasa yang dari Bapa di dalam kasih karunia dari Kristus Yesus dan Roh Kudus. Terimalah, bawalah, camkanlah bahwa Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara dan sekarang. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus menyertai saudara di dalam kehidupan kita. Sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.